Para saudara dan saudari yang terkasih, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Hargapura, edisi hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 dalam masa biasa yang ke-14. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, Engkau menyerahkan dirimu kepada manusia dan menyatakan cinta kasih-Mu dalam diri manusia seperti kami, yaitu Yesus Putra Manusia. Semoga hidup kami memancarkan syukur kami kepada Dia. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 10 ayat 16 sampai 23. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Lihat, Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian dari mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam hidup bersama kita dituntut untuk mengembangkan karakter-karakter unggul seperti tanggung jawab, kesetiaan, dan kejujuran. Tuntutan itu mengandung ajakan untuk mengembangkan hidup bersama yang baik dan harmonis. Selain itu,
kita dituntut pula memiliki karakter Katolik yang tahan banting dan dapat diandalkan, sehingga kita tidak mudah terjerumus dalam arus masyarakat. Karakter Katolik inilah yang diutarakan Yesus dalam kisah Injil hari ini. Yesus mengibaratkan perutusan para murid sebagai domba yang datang ke tengah-tengah serigala. Perutusan kemuridan mengandung tantangan dan cobaan yang berat. Murid Yesus kerap diperhadapkan pada penganiayaan dan penolakan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, berhadapan dengan situasi demikian, seorang murid Kristus tidak boleh menyerah. Ia harus menjadi cerdik seperti ular. Artinya, ia perlu melihat peluang demi kelangsungan pewartaan kerajaan Allah. Selain itu, ia perlu menjadi tulus seperti merpati. Artinya, ia mampu bertahan dari setiap rayuan dunia yang dapat melumpuhkan karya pewartaan kerajaan Allah. Dengan ini, Yesus hendak mengajak kita untuk membentuk pribadi yang matang seperti murid Kristus. Identitas kekatolikan sepatutnya berdaya guna dalam hidup bermasyarakat. Yesus menuntut setiap dari kita sebagai orang Katolik dan muridnya yang hidup sama sekarang untuk menjadi pewarta kerajaan Allah yang sejati. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, di dalam mewartakan Injil, tentu para rasul mengalami berbagai tantangan dan kesulitan. Hal itu juga telah dialami baik oleh mereka secara langsung maupun oleh generasi penerusnya sepanjang sejarah kekristenan hingga dewasa ini. Namun sebagai murid-murid Yesus, penyelenggaraan Tuhan tetap akan selalu ada bagi setiap orang yang mengambil bagian dalam karya agung ini. Oleh karena itu, kita tidak perlu takut, bimbang, ragu, apalagi mengundurkan diri ketika menghadapi berbagai tantangan itu. Dunia akan membenci kamu karena namaku, tetapi barang siapa yang bertahan sampai pada kesudahannya akan memperoleh hidup yang kekal. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi orang-orang Katolik sejati yang tangguh menjalani kehidupan sebagai murid-murid Yesus di zaman sekarang. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.